dawuhe wa aksarul ulama utawi pendapat akeh ulama iku ala anna rahman setuhune asma ar-rahman iku mukhtassun dan khususake billahi kelawan Allah la yajuzu ora wenang apa an yusamma den arani bi kelawan aran ar-rahman ruhu sakliyane Gusti Allah. Ala tarahu tidakkah kamu melihatnya? Qala berfirman Qul Allah awida'ur rahman. Qul ucapkan Muhammad uda'u padha ndonga sira kabeh Allah au utawa uda'u padha ndonga sira kabeh Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman itu hampir disejajarkan dengan Allah. Doa silahkan menyebut ya Allah, silahkan pula menyebut ya Rahman. Ini uda Allah awida'ur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Fa'adala membandingi opo asma Rahman, membandingi alladzi la yasroku kang ora kena nyekutoni hu ing Allah fihi di dalam asma itu ghairuhu selain Allah. Contoh maneh aja'alna min dunir rahman alihata ana min dunillah. Tapi dalam satu ayat nyebutnya bukan min dunillah, tapi min dunir rahman. Dalam kebiasaan sahabat penyebutan Ar-Rahman itu sejajar dengan penyebutan Allah. Makanya enggak boleh menungso dijenenge Rahman. Kecuali ono Abdur Rahman. Aja'alna, mana mungkin kami menjadikan alihatan Tuhan-Tuhan min dunir Rahman dari selain Allah yang Maha Rahman yu'badun yang mana Tuhan-Tuhan itu disembah. Fa akhbara anna ar-Rahman huwa al-mustahiqu lil ibadah. Maka Allah mengkhabarkan bahwa manlah yang berhak untuk disembah. Padahal biasanya yang berhak disembah itu Allah. Tapi dalam ayat ini nyebutnya Ar-Rahman. Paham? Sekali lagi banyak ulama berpendapat lafaz Ar-Rahman sejajar, sebanding dengan asma Allah. Sehingga itu nama itu khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah diberi nama Ar-Rahman atau Allah. Nyambung ya? Waqad tajasara benar-benar terlalu berani, kekendelan alias ngawur sopo Musailamah al-Kadzdzab, namanya juga Musailamah, la'anahullah, fatasamma, lalu si Musailamah mengambil nama, memakai nama bi dengan sebutan Rahmanil Yamamah. Dia menyebut dirinya itu apa? Rahmanul Yamamah. Anjane ya Musailamah. Walam yatasamma,
dan tidak pernah Musailamah mengambil nama bi dengan nama Rahmanul Yamamah itu sara'a hingga mengetuk menembus masami'ahu telinganya Musailamah apa na'tul kadzab status sebagai pendusta. Baru setelah rame-rame orang sebagai pendusta, dia baru sadar. Keliru ternyata kalau saya sebut diriku Rahmanul Yamamah, yang maha pengasih di seluruh Yamamah. Jare wong pret, goroh, medite pol, kasare pol. Ya, sarkasme, sadisme, semua dia lakukan. Ngono kok menyebut dirinya roh yang sak negara menyebutnya pret. Pembohong. Baru dia sadar. Setelah telinganya terketuk dengan sebutan titel apa tadi? Al-Kadzdzab. Aduh, saya tadi tergoda. Nang Mojokerto panas banget. Lah ngono karo panitia cepaki ono ese. Gak tak ombe ngelak. Tak ombe ono ese. Dadi ning ngene iki. Waqat tajasara benar-benar terlalu berani, terlalu nekat. Sopo Musailamah al-Kadzdzab la'anahullah. Fatasamma lalu dia mengambil nama bi dengan nama Rahmanil Yamamah. Walam yatasamma dan belum pernah dia mengambil nama bi dengan Rahmanul Yamamah. Hatta qara'a sehingga mengetuk menembus masami'ahu telinganya Musailamah. Apa na'tul kadzdzab predikat sebagai apa? Pembohong. Ya, sebagai pembohong. Fa'alzamahullah lalu menetapkan kepada si Musailamah Allah zalika predikat kadzdzab hatta sara hadzal wasfu sehingga jadilah predikat kadzdzab ini li Musailamata bagi Musailamah alaman akhirnya menjadi nama kadung terkenal namanya Al-Kadzdzab Al-Kadzdzab Maliki Yaumiddin wal hisab Allah yang merajai hari pembalasan dan hari penghitungan amal. Allah maksudnya annahu subhanahu wa ta'ala al-mutasarrifu fi yaumiddin tasarruf al-malik fi mulkihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang bertindak, yang berhak melakukan tindakan di hari kiamat itu. Seperti seorang raja melakukan tindakan fi mulki di wilayah kekuasaannya. Apa makna din, yaumiddin? Waddin fil lughah al-jaza. Din dalam pengertian bahasa adalah balasan. Jadi yaumiddin hari pembalasan. Waminhu adalah termasuk contoh din maknanya pembalasan. Qauluhu utawi dawuh Nabi alaihi salatu wassalam. If'al ma syi't kama tadin tudan. Apa maknanya tadin tudan? Lakukan apapun yang kamu mau karena balas. Jadi tudan, dain itu maknanya balas. Tudan maknanya dibalas.
Kama tadin tudan, sebagaimana Anda berbuat, tudan seperti itulah Anda akan dibalas. Kama taf'alu tujza, sebagaimana Anda berbuat, tujza, maka Anda akan dibalas. Mas-mas, mbak-mbak, kalau ada orang seneng, kalau sekiranya cocok, segera diiyakan. Jangan dikoleksi dulu, barangkali ada yang lebih cantik lah. Ada lagi digantung, barangkali ada lagi lah yang lebih cantik, ojo kurang ajar. Mari ngono satu persatu mereka kau lepaskan dengan sakit hati. Ya, dengan mengiris ulu hatinya. Lalu kau ambil satu yang paling cantik. Wong iki kurang ajar. Kama tadin tudan, awas. Kau akan dibalas seperti Anda berbuat. Balasan itu dan kamu menjadi terlunta-lunta. Ngelamar berapa puluh orang ditolak terus. Kama tadin tudan. Ya. Ojo. Tupeng ganteng terus jadi kolektor. Kolektor apa? Semuanya akan kau miliki. Sama ini satu orang, hatimu satu, kekuatanmu satu, paculmu juga hanya satu. Mungkin berapa? Ya. Kadang-kadang balasan itu menimpa anaknya. Dan saat kamu tua, anak perawanmu ditolak orang lagi. Ditolak orang lagi. Sebagai bapak kamu tentu teriris-iris. Nelongso ndelok anak perawan gak payu. Qala fil lisan. Berkata si musannif dalam kamus al-lisan. Waddin al-jaza wal mukafa'ah. Lafadz din maknanya al-jaza balasan, wal mukafa'ah dan balasan yang setimpal. Wa yaumuddin maknanya yaumul jaza. Wa qauluhu firman Allah wa inna lamatinun. Matinun itu isim maf'ul dari dain. Dana yatinu dainan fahuwa dain wa dzaka matin. Kalau jamak matinun. Apa? Orang-orang yang ad-dayyan. Berarti apa maknanya? Yang maha membahas ad-dayyan. Yang mana itu di antara sifat-sifat Allah ada yang namanya ad-dayyan. Qala Labid, berkata si Labid. Labid itu penyair zaman jahiliyah. Tapi syair-syairnya syarat dengan tauhid. Sampai Nabi mengatakan asdaqus syair, asdaqus syi'ri syi'ru Labid. Syair yang paling benar itu syairnya Labid. Antara lain syairnya kalau di hadis Bukhari, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingat semua yang selain Allah akan sia-sia. Padahal jahiliyah. Jadi, tapi pikirannya mungkin padang sehingga bertauhid. Hasadu kayauman ma zara'ta wa innama yudanul fata yauman kamahu wa ta'inun. Ayo. Hasadu kayauman ma zara'ta wa innama yudanul fata yauman kamahu wa ta'inun. Hasadu kayauman ma zara'ta wa innama yudanul fata yauman kamahu wa ta'inun. Hasaduka panenmu,
Suatu hari kamu akan memanen apa yang kamu tanam. Nandur eri, panen eri. Nandur pari, panen pari. Becek ketitik. Allah ketoro, ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khayra yara. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sekali lagi, jangan dolim pada orang, menyakiti orang. Sekalipun karena ngetop sampean enggak sempat terbalaskan saat kamu hidup. Tapi Allah enggak lupa, kadang anak cucumu yang kena dampak perbuatanmu yang mendolimi orang itu. Kasihan anak cucumu. Jangan mati dengan mewariskan kesialan kepada anak cucu. Ya, sakno. Matilah kau dengan mewariskan keberkahan kepada anak cucu. Sekalipun zaman dengan para masyayikh, para kiai-kiai yang dari dulu memang modelnya ya kayak seperti ini. Perhatian kepada santri, membantu santri. Santri yang enggak punya dipersilahkan memening dalam dari dulu. Itu akhirnya kepada anak cucunya yang muncul adalah keberkahan. Si anak cucunya Kiai itu enggak kerepotan urip. Enggak kerepotan ekonomi. Wa innama yudanul fata, hanyalah yudanu bakal dibalas. Al-fata seorang anak muda, yauman suatu hari, kama huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, menghambakan diri. Na'budu, makna na'budu adalah nadhillu. Kami wa nakhsha'u, sama kami tunduk, wa nastaqin, dan kami merengek-rengek. Li'annal ubudiyyata ma'naha adzillah wal isti'anah. Karena ubudiyah, ibadah, na'bud, maknanya adalah adzillah. Hina di hadapan yang maha agung. Wal isti'anah, minta pertolongan. Ma'khudun min qawlihim, lafad ibadah maknanya menghamba, menghinakan di hadapan Allah. Itu diambil dari ucapan orang Arab. Tariq mu'abbad, jalan yang mulus. Maksudnya ini kalau di kampung belum ada aspalan, jalan yang setiap hari dipakai lalu lalang orang. Al-aqdamu, kaki manusia. Wa dhallalathu, dan kaki itu membuat jalan itu takluk sudah, benar-benar enak dilewati. Qala Az-Zamakhsyari, al-ibadatu aqsa ghayatil khudu' wa tadhallul. Ibadah itu adalah ketundukan. Tunduk pol, puncak pol, siap manut, siap diperintah sampai sujud, itu lo namanya ibadah. Wa minhu saubun dhu, di antara contoh ibadah maknanya ghayatul khudu', ada istilah dalam bahasa Arab, saubun dhu abadah, pakaian atau baju yang punya abadah, layak disembah karena dialah yang memberikan kenikmatan yang paling agung. Muli itu isim fa'il dari aula. Aula yuli ilah, tunduk dalam batas tertentu. Nang pemerintah tunduk sebatas, itu tidak maksiat kepada Allah. Nah, gitu. Kalau kepada Allah tunduk pol, ibadah.
Hanya dalam bahasa berbahasa basi, baik di kampus di mana-mana, kadang sesuatu kita haturkan, itu dibahasakan juga persembahan. Bikin tesis, bikin skripsi, terus ada kalimat, persembahan untuk siapa? Itu bukan jangan dia musyrik kamu. Istilah persembahan di situ, bahwa kebaikan ini kalau ada berkah, ada pahalanya, kita niatkan untuk si fulan. Kita dedikasikan untuk si fulan, itu aja, enggak lebih dari itu. Jangan lantas disebut musyrik, ojo kereng-kereng ya. Orang di dunia teater, terimalah persembahan kami. Musyrik. Ojo ngono ya. Wal makna iyyaka na'budu lakallahumma nadhillu wa nakhda'. Laka hanya kepadamu ya Allah, nadhillu kami tunduk, wa nakhda' dan kami patuh, wa nakhussuka dan kami khususkan hanya kepadamu, bil ibadati nyembah ini. Kami enggak akan nyembah yang lain. Ini khusus special for panjenengan, for you. Li'annaka al-mustahiqu likulli ta'zimin wa ijlal. Karena panjenenganlah ya Allah zat yang berhak atas segala pengagungan. Wala na'budu ahadan siwak. Dan sekali-kali kami tidak akan menyembah kepada siapapun selain panjenengan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Masdarnya apa? Ista'ana, yasta'inu, terus isti'anah. Apa makna isti'anah? Talabul aun, minta pertolongan. Qala al-Farra, a'ana, ayo a'anu, a'anat. Lantara dia diantar, diberi apa? Memo, itu namanya ista'antu bihi. Aku minta pertolongan kepada menteri lewat dia. Nah gitu. Ya. Makanya yang kita zikir itu langsung bisa kalimatnya Allahumma lakal hamdu wa minkal farad wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Itu yang ista'antuhu. Tapi ada juga kalimat wa bikal musta'an, karena juga boleh ista'antu bihi. Makanya boleh juga wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Wa fit du'a, dan tersebut dalam doa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Rabbi wahai Tuhanku, a'inni tolonglah aku. Wa la tu'in, jangan malah menolong musuh, jangan malah menolong orang lain, alayya mengalahkan diriku. Tolonglah aku, menangkan aku, jangan tolong orang lain untuk mengalahkan aku. Apa bahasa Arabnya? Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Rajulun ma'wan atau mi'wan. Apa ini maknanya? Orang yang banyak menolong. Namanya rajul mi'wan. Ai kasirul i'ana linnas. Banyak memberi pertolongan. Wa fi hadis Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Wal makna iyyaka nasta'in, iyyaka rabbana
nasta'inu ala ta'atik. Hanya kepadamu wahai Tuhanku, kami minta pertolongan untuk bisa beribadah fi umurina kulliha, dalam semua urusan kami. Fala yamlikul qudrah ala aunina ahadun siwak. Tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk menolong kami, ahadun seorang pun, siwaka selain panjenengan. Wa idza kana man yakfuru bika yasta'in bisiwak fanahnu la nasta'in illa bik. Jika orang yang kufur dengan panjenengan, dia minta tolong dengan selain panjenengan, maka kami tidak akan minta pertolongan kecuali hanya apa? Pada panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim. Fi'lu du'ain, ihdi itu fi'il doa, fi'il amar tapi untuk doa. Wa ma'nahu, maknanya, dullana, tunjukkan kepada kami, alas siratil mustaqim, jalan yang lurus. Wa arsyidna, bimbing kami, ilahi, ke jalan yang lurus itu. Dan hal-hal yang pelik itu butuh ijtihad. Nah, kita orang awam, mana jalan yang lurus itu butuh ijtihad, manut saja pada ulama. Yang sering kita sebut dengan wasatiyah, jalan tengah, itu ihdinas siratal mustaqim. Kayak kita hidup di takdir Allah, hidup dalam negara yang majemuk kayak begini, dibuat negara sekuler, Islam yang dirugikan. Dibuat negara Islam, Bali, Papua, NTT lepas. Dan kalau sana lepas, yang rugi juga umat Islam. Sebanyak-banyak Hindu di Bali, Muslimnya juga lumayan. Sebanyak-banyak Kristen di Papua, Muslimnya juga lumayan banyak. Kalau sampai Papua lepas merdeka jadi negara Kristen, betapa mungkin dibunuh, mungkin dipaksa masuk Kristen. Jadi dibuat negara Islam, Bali lepas, Papua lepas, menyengsarakan saudara kita di sana. Dibuat negara sekuler, menghalangi pelaksanaan syariat. Jadinya ya kayak begini sudah, Pancasila memayungi semua Islam, semuanya boleh dijamin, lakum dinukum waliyatin, dan seterusnya. Ini ijtihad untuk mencari jalan tengah dalam suasana kemajemukan. Sama sekali enggak ada maksud mengingkari syariat. Perkara ini bagaimana membawa agama dalam suasana kayak begini. Ya, apakah masing-masing pakai pakai egonya. Jadi orang Bali, gelem gak gelem kudu dadi negara Hindu. Jadi orang Papua, gelem gak gelem kudu dadi negara Kristen. Jadi orang Madura, gelem gak gelem kudu dadi negara NU. Jadi Pak Amin Rais neng Jogja, gelem gak gelem dadi kudu dadi negara Muhammadiyah. Akhirnya negeri ini menjadi tercabik-cabik jadi negara kecil-kecil. Yang itu nanti mudah sekali diadu domba. Contohnya Timur Tengah. Dulu jadi keturkian Utsmani, besar kayak Indonesia begini. Lalu mereka merdeka jadi negara kecil-kecil. Mudah sekali Israel bersama mereka mengadu. Hancur sekarang. Nah, mana ihdinas siratal mustaqim? Itu kalau enggak ada nasnya, butuh ijtihad, dan kita serahkan pada ulama, kita ngikut. Ya. Dullana ala siratil mustaqim.
Apa doae karo sampean dulu Mas? Sampean pengen ideal banget berdasar egonya, pengen wong wedok sing ayu pol, mulus pol, putih pol, cantik pol, sugih pol, pinter pol, apa mana? Akhlak pol, apa mana? Pangkat pol. Nah, tapi sampean harus mengaca diri juga. Sampean harus mengkalkulasi diri secara jujur gantengmu sak piro. Muatase gantengmu mek kur 55. Ngono ngotot pengen golek wong wedok sing ayune 100. Insyaallah sampai kiamat ya enggak payu-payu. Akhirnya ya sampean harus turun dari idealis. Dia memang cantiknya kurang dikit. Tapi pinternya oke, masuk. Gitu loh. Kalkulasi semua aja didelok ayune ngono. Ayune kurang tapi pinter. Ayune kurang rapate pinter tapi mau anut. Manut patuh neriman. Kayak masak sembarang ya enak sewedep ngono lah. Kabeh wong ngono kuwi. Jadi akhirnya diputuskan iya apa tidak setelah mengkalkulasi semua. Zaman lihat saya dengan Umi ini. Saya lek didelok ganteng ya ora patek ganteng. Didelok sugih ya gak sugih. Delok lurus jalan tengah. Wa arina beritahukan kepada kami, perlihat pada kami thariqa hidayatika, jalan hidayahmu, al-musilati, yang mana hidayah itu menghantarkan, menyampaikan, ila unsika, bahagia bersamamu, tenang bersamamu, wa qurbika, dekat dengan panjenengan. Wal hidayatu fil lughah ta'ti bi ma'na dalalah. Dalam bahasa, hidayah itu datang dengan arti dalalah, apa? Petunjuk. Hadayah di maknanya dalla yadullu, menunjukkan. Contoh, kaqaulihi ta'ala, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Sedangkan kaum Samud, sejatinya kami telah menunjukkan pada mereka kebenaran. Tapi mereka lebih suka memilih buta. Alal huda, atas hidayah tersebut. Kaum Samud itu sudah kami beri petunjuk, sudah kami bimbing. Hanya saja mereka lebih suka milih ngawur, milih membabi buta daripada petunjuk yang kami berikan itu. Ya akhirnya begitu. Wa ta'ti bimaknal irsyad. Hidayah juga datang dengan arti al-irsyad, membimbing. Dibimbing, ditoto, diarahno, diapi akhlake, itu namanya juga hadayah di hidayah. Wa tamkinil iman fil qalbi, dan memantapkan keimanan di dalam hati. Kama qala ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Tidak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai. Kalau dalam arti menanamkan iman, enggak bisa. Yang bisa Gusti Allah. Walakinnallaha yahdi. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan bimbingan kepada orang siapapun yang dia kehendaki. Jadi Nabi Muhammad itu hadin, orang yang memberi petunjuk, memberikan bimbingan. Tapi yang menanamkan imannya Gusti Allah. Kalau Muhammad hadin, itu Muhammad membimbing.
Kalau Muhammad enggak bisa hadin, artinya Muhammad enggak bisa menancapkan iman. Itu urusannya Gusti Allah. Jadi hadayah di hati ini maknanya bisa macam-macam begitu. Melihat konteks. Rasul itu hadin bermakna dengan arti annahu dallun ala Allah, bahwa Nabi Muhammad itu orang yang menunjukkan umat kepada Allah. Ngene lho Mas, iki lho ngene Allah. Ngene lho nah Allah tenan to. Peran Nabi Muhammad di situ. Makanya Muhammad juga disebut hadin, keimanan di hati manusia. Wong pakliknya saja ada yang tidak iman. Itu urusannya Gusti Allah. Wa fi'lu hada utawi fi'il hada yahdi iku ya ta'adda muta'addi bi ila dengan huruf jar ila, wa bil lam juga muta'addi dengan huruf jar lam. Contoh kaqaulihi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yauma mustaslimun fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa apa no ya atau sergep deres sama nanti kalau jadi kiai sewaktu-waktu butuh dalil, jadi kiai sewaktu-waktu ceramah mau enggak mesti butuh dalil. Kepengen dalil pengen ya metu. Itu loh. Karena saking seringnya dibaca. Fatum tunjukkan mereka yo ila siratil jahim. Tunjukkan mereka hai malaikat orang-orang kafir itu ke jalan menuju neraka jahim. Terus alhamdulillahilladzi hadana ila apali li hadza. Makanya kadang gandeng li, kadang gandeng ila, boleh. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Ojo terus-terusan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kadek terlalu semangat keliru bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Iku piye? Wong fi'il madinya waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Apa isim fa'ilnya? Muwaffiqun. Nah, wallahul muwaffiq bukan muwafiq. Qawim lurus. Kalau seluruh-seluruhnya jalan pakai wazan af'al afdol berarti aqwam. Aqwamit thariq. Kalau kau baca panjang itu jamak dari kaum. Kaumun kaumani aqwamun. Ila aqwamit thariq, kepada kaum-kaumnya jalan. Wallahul muwaffiq apa? Ila aqwamit thariq. Terus thariq jalan. Kalau thariq itu jin yang datang di waktu malam. Was-sama'i wat-thariq, demi langit dan demi jin yang datang di malam hari. Piye zaman ini? Makanya kadang organisasi akeh jin. Terus Arab sholat ini males nang organisasi. Lah zaman macane ngono. Allahul muwaffiq ila awaqmit thariq. Akeh jine makanya. Atta binafsi. Kadang-kadang hada itu mutaati langsung dengan dirinya tanpa bantuan huruf jar, tanpa li, tanpa i. Ila contoh mana? Ihdina. Nah, ihdina langsung. As-sirata, bukan ila sirati. Bukan langsung. Nah, di Fatihah itu pakai yang langsung apa pakai ilah? Ihdinas
siratal mustaqim. Kalau di istighosah itu, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa ala dinil Islam. Pakai ala barang ternyata. Berarti ada ala, ada li, ada ila, ada langsung. As-siratil mustaqim. Al-Fatihah.